Halo guys, masih sabar menunggu pandemi berakhir ya? Tapi kita harus terus belajar. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang pentingnya belajar Pancasila. So, tetap stay tune ya. Pendidikan Pancasila tidak hanya merupakan sebuah teori yang dipelajari dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi saja, melainkan diperlukan pengamalannya pada kehidupan sehari-hari. Beberapa masalah yang hendak diselesaikan terkait penyelenggaraan pendidikan Pancasila adalah kasus SARA yang merajalela, korupsi, penegakan hukum yang lemah, dan pengelolaan sumber daya yang buruk. Setiap warga negara perlu memahami Pancasila untuk mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Menjadi warga negara yang memiliki pandangan yang benar terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, dan berpikir kritis serta objektif terhadap persoalan kenegaraan, HAM, dan demokrasi. Pancasila merupakan hasil dari buah pemikiran bangsa atau dapat disebut dengan ideologi bangsa. Pancasila dikatakan pula sebagai pandangan hidup karena Pancasila merupakan suatu ide yang menjadi cita-cita suatu bangsa. Pancasila memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Tertulis dalam kitabnya Empu Tangtelar, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Mangwa, yang menunjukkan bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keanekaragaman negara Indonesia ini, kultural dan juga pluralistik bangsa Indonesia. Pancasila memiliki 5 butir yang harus diteladani. Setiap butir memiliki makna serta nilai-nilai penting yang harus diamalkan bagi seluruh warga negara. Tuhan yang Maha Esa. Sila ini dikatakan nilai Pancasila yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai sila pertama ini. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan baik jika nilai atau tindakan bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan juga kaidah hukum. Jadi, sila ini mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mempunyai arti bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sama derajatnya, tidak membeda-bedakan dengan yang lain, atau disebut tidak ada diskriminasi antar umat. Persatuan Indonesia. Sila ini mempunyai arti bahwa suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan antar umat. Dalam sila persatuan ini, bangsa Indonesia harus dapat memahami keanekaragaman bangsa, baik dari budaya, suku, bahasa, ras, serta agama. Arti dari persatuan merupakan satu, yang berarti bulat, tidak terpecah belah. Kalau di era sekarang, bisa dikatakan sebagai nasionalisme. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mempunyai arti bahwa negara Indonesia disebut sebagai negara demokrasi. Harapnya yaitu akan diperoleh suatu makna yang akurat serta memiliki nilai filosofis yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata atau secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Dalam sila ini juga dijadikan suatu acuan setiap langkah pemerintah dalam menjalankan setiap tindakan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa setiap warga negara harus memperoleh hak hidup secara adil dari jaminan untuk sejahtera dan kesetaraan. Makna serta nilai-nilai Pancasila masih belum diimplementasikan secara baik, karena Pancasila hanya dipandang sebagai simbol saja, tanpa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan kenegaraan maupun kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya pada generasi muda di era globalisasi, masih terpengaruh dengan nilai-nilai budaya luar. Kemudian, mereka mengikutinya sehingga banyak perilaku maupun sikapnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Penurunan nilai nasionalisme di kalangan generasi muda saat ini, mulai berkembangnya paham keagamaan yang tidak memandang nilai-nilai nasionalisme bangsa Indonesia. Pendukung dari paham ini juga menolak demokrasi pemerintahan yang baik dan akhirnya tidak memandang Pancasila sebagai sebuah ideologi yang penting bagi Indonesia.
Paham ini bukan hanya berkembang di masyarakat saja, melainkan juga berkembang di kalangan generasi muda bangsa. Kurangnya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan jalur formal maupun non-formal, termasuk nilai-nilai nasionalisme kepada bangsa Indonesia, khususnya pada generasi muda. Lewat kegiatan pendidikan, diharapkan setiap mahasiswa menyerap nilai-nilai moral Pancasila. Penerapan nilai-nilai moral Pancasila diarahkan berjalan secara manusiawi dan alamiah, tidak saja lewat pengalaman secara pribadi. Nilai-nilai moral Pancasila tidak dapat sekedar dipahami, melainkan untuk dihayati. Oleh karena itu, penyerapan nilai-nilai moral Pancasila bukan lewat proses indoktrinasi, dan dapat memperkirakan apa yang akan terjadi ketika sebagian mahasiswa bergabung dengan masyarakat yang di dalam dirinya tidak dibekali ajaran-ajaran moral Pancasila. Melihat kenyataan ini, pelajaran Pancasila memiliki peranan penting di dunia pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi. Karena awal dan lanjutan dari proses pembentukan karakter manusia ini dimulai dari pendidikan. Kadangkala, nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila yang merupakan penjelmaan dari seluruh bangsa Indonesia tidak dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diabaikan, sehingga akibat dari itu nilai-nilai luhur tersebut dengan sendirinya akan hilang. Seperti yang terkandung dalam sila keempat, terkandung nilai dalam menyelesaikan permasalahan diutamakan dengan musyawarah. Hal ini sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang dituntut untuk aktif dalam organisasi baik tingkat universitas maupun organisasi tingkat nasional, bahkan organisasi tingkat internasional. Selain itu, mahasiswa juga perlu menanamkan nilai persatuan Indonesia karena kehidupan kampus yang majemuk terdiri atas mahasiswa dari